wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 sekolah dasar. Pada kesempatan ini kita nanti akan belajar materi yang baru di semester 1 ini, dan nanti silahkan anak-anak menyiapkan alat tulisnya, nanti dicatat dalam materi nanti yang akan Pak Guru sampaikan, dan jangan lupa untuk terus perhatikan video nanti sampai selesai, jangan terputus-putus. Baik, kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah semuanya sudah siap untuk menonton tayangan materi hari ini, dan nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang pelajaran pada kesempatan ini. Baik, anak-anak sekalian, silahkan diperhatikan dengan baik-baik pelajaran pada hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang indahnya saling menghormati. Nah, saling menghormati ini berarti terkadang adanya perbedaan. Nah, kita harus saling menghormati antara satu dengan yang lain. Jangan sampai ketika kita itu bertemu dengan orang yang berbeda, contohnya berbeda suku, berbeda agama, tapi kita tidak menghormati. Nah, itu salah, ya, salah. Maka dari itu kita harus menghormati. Kenapa sih kok kita harus menghormati? Karena dengan menghormati kita akan menjaga kerukunan dan persatuan, dan akan muncul keharmonisan, keindahan dalam bermasyarakat. Dan nanti kita akan melihat nih gambar bagaimana kita menghargai, menghormati orang yang beribadah, seperti halnya orang yang beribadah, umat Islam beribadah di masjid, kemudian umat Kristen beribadah di mana? Di gereja. Terus kemudian umat Hindu menuju pura, umat Buddha menuju wihara, dan umat Konghucu menuju kelenteng. Ini kita harus menghargai perbedaan. Jadi jangan terus kok menyalah-nyalahkan, wah dia nggak sama dengan aku, jangan seperti itu. Tapi kita harus menjaga dan menghormati. Ingat, perbedaan boleh, tetapi kita bersama-sama memiliki persamaan, yaitu berada di negara Indonesia. Baik, anak-anak sekalian, materi kita hari ini yaitu yang pertama, nanti kita membaca Quran surat Al-Kafirun yang menjelaskan tentang indahnya saling menghormati. Kemudian kita membahas tentang kandungan. Nah, apa sih di dalam Quran surat Al-Kafirun itu? Jadi tidak hanya dibaca, kita pahami apa yang ada di Quran surat Al-Kafirun. Kemudian hikmah dan pelajaran yang kita ambil itu apa dari Quran surat Al-Kafirun. Nah, anak-anak harus bersemangat, harus memperhatikan, jangan sampai videonya ditinggal kemana-mana. Jadi kita yang pertama nanti akan membaca Quran surat Al-Kafirun bersama-sama, dan nanti diperhatikan penjelasan Pak Guru tentang kandungan surat Al-Kafirun. Yang pertama, kita akan membaca Quran surat Al-Kafirun. Nah, anak-anak silahkan untuk membuka juz amanya atau Al-Qur'annya, dibuka surat Al-Kafirun. Nah, Al-Kafirunnya dibuka dulu. Mari Pak Guru tunggu. Silahkan dibuka, kemudian diperhatikan.
didengarkan dan ditirukan bersama-sama. Ya, baik, kita membaca surat Al-Kafirun sama-sama dimulai dari ta'awud wahid isnain salas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kira-kira ada yang sudah hafal belum? Nah, silahkan nanti dihafalkan. Kita ulangi sekali lagi ya, pelan-pelan dari per ayatnya. Yuk, sama-sama wahid isnain salas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, sekarang kita ketahui artinya terlebih dahulu. Nah, terjemahan dari Quran surat Al-Kafirun dari ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi itu arti daripada terjemahan dari Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Yang kedua, kita akan mengetahui apa sih kandungan Quran surat Al-Kafirun itu. Nah, kira-kira apa? Ada yang tahu? Baik. Kandungan ayat 1 sampai dengan 3. Nah, yang tadi ayat 1 sampai dengan 3 itu menyatakan tentang pernyataan tegas bahwa Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad bukan apa yang disembah kepada orang kafir. Nah, jadi sebaliknya orang kafir pun juga tidak mau menyembah Allah, dan Nabi Muhammad tidak juga menyembah sesembahan orang kafir. Jadi itu tadi kandungan ayat 1 sampai dengan 3 ya. Jadi ingat-ingat kandungan ayat 1 sampai dengan 3.
Yang selanjutnya kandungan ayat 4 dan ayat 5 itu berisi konsisten. Konsisten itu tetap tidak berubah-ubah dalam pengabdiannya atau dalam beribadah. Sesembahannya itu tidak berubah-ubah. Jadi maknanya adalah apa yang disembah oleh Nabi Muhammad itu tidak akan pernah berganti-ganti. Cukup satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beribadahnya juga pun dilandaskan dengan Al-Quran. Tetapi sedangkan cara orang kafir itu beribadahnya dengan hawa nafsu, ya. Hawa nafsu dan mengikuti tradisi nenek moyang yang tidak mendapatkan petunjuk Islam, tunjuk kecerahan Islam. Jadi konsisten Nabi Muhammad itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kandungan ayat 4 dan 5, ya. Yang selanjutnya kandungan ayat 6 yang terakhir ini, yang tadi tema kita tadi, indahnya saling menghormati. Nah, kandungan ayat 6 tadi, coba ada yang tahu tidak apa kira-kira bacaannya tadi ayat 6? Nah, kira-kira apa? Bacaannya adalah lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kandungan ini berisikan bahwa tidak ada pemaksaan dalam berkeyakinan. Nah, dari mana letaknya? Dari untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tidak ada pemaksaan. Ketika kalian punya teman yang beragama lain dari Islam terus kalian paksa masuk Islam, nah itu juga tidak boleh. Jadi tidak ada pemaksaan untuk dalam beragama, beribadah. Contoh, kalian kalau mengajak orang Kristen mengunjungi masjid, itu kalau dia tidak mau jangan dipaksa. Jadi kita saling menghargai. Oh iya, kita saling menghargai, menghormati, ya. Jadi masing-masing pun dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan apa yang dia yakini tanpa paksaan, ya. Tidak boleh memaksa, ya. Jadi seperti itu. Baik, jadi sudah mengetahui kandungan surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kemudian yang terakhir, apa sih hikmah di balik Quran surat Al-Kafirun itu? Nah, apa kira-kira? Hikmah yang pertama yaitu menjaga kerukunan dengan saling menghargai perbedaan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, dijaga kerukunannya. Janganlah bertengkar gara-gara perbedaan. Kita menghargai itu, ya. Jadi tidak boleh apa namanya itu berbeda terus kita malah menjauhi, malah memusuhi, itu tidak boleh. Yang selanjutnya, hikmah yang diambil apa? Beribadah sesuai dengan keyakinan. Kita yakin ibadah kita. Jadi kita juga harus menghormati, seperti gambar yang di awal tadi, umat Islam beribadah ke masjid. Jadi seperti itu, umat Buddha beribadah ke mana? Wihara. Nah, jadi sesuai dengan apa yang dia yakini. Terus kemudian yang selanjutnya tidak menimbulkan perpecahan sesama orang lain. Jadi hikmah ketika kita menghormati seseorang itu tidak akan menimbulkan perpecahan, ya. Jadi menjaga tadi, jangan sampai kita itu kok malah membuat kegaduhan gara-gara berbeda lah, itu jangan sampai. Terus yang terakhir yaitu menjaga ukhuwah persatuan. Jadi semua itu demi untuk menjaga persatuan, ukhuwah. Ukhuwah apa? Insaniyah, ukhuwah sama manusia. Oh iya, sama-sama manusia harus dijaga, harus rukun. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, ukhuwah sebangsa dan setanah air.
kita sama-sama hidup di bumi Indonesia, sama-sama di daerah contoh di Pulau Jawa, sama-sama di Jawa, sama-sama di Kalimantan atau dimanapun, itu kita harus menjaga persatuan. Baik anak-anak sekalian, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Mungkin anak-anak bisa jika ada yang ditanyakan silahkan bisa ditulis di kolom komentar, mau tanya apa silahkan, nanti kita jawab. Dan jangan lupa tetap belajar terus, dan jika pelajaran pertemuan hari ini tadi ada yang kelupaan bisa diputar kembali untuk belajar. Terima kasih, tetap semangat, tetap tetap jaga terus kesehatan dan selalu belajar. Terima kasih, sekian dan selamat berjumpa kembali. Allahu a'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.